UMKM ini. Gitu. Bisa kita mulai, Mas Bram? Ya, boleh Bu. Terima kasih Bu Enda atas kesempatan yang diberikan. Mungkin mau mengingatkan Bu untuk record-nya, untuk Zoom record-nya Bu. Record sudah saya nyalakan. Oke, terima kasih Bu Enda. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam selalu keadaan sehat ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Pada pagi hari ini saya akan sharing dan berdiskusi interaktif mengenai pengisian dan tata cara untuk pelaporan SPT tahunan PBH Badan bagi UMKM yang dikenakan tarif 0,5%. Nah, sebenarnya memang kalau kita selalu dengar bahwa 0,5% itu adalah untuk wajib pajak UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, namun di dalam peraturan pajak disebutkan bahwa yang dikenakan tarif 0,5% final itu adalah yang wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu 4,8 miliar. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan Bu, kalau UMKM kecil dan menengah. Jadi menengah itu kan maksimal omsetnya itu bisa 50 miliar. Gitu Bu. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau di istilah pajak adalah yang memiliki peredaran bruto tertentu sampai dengan 4,8 miliar. Gitu. Nah, mungkin saya akan share screen untuk pemaparan materi hari ini. Sorry. Sebentar ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bu Enda materi saya? Sudah, Mas. Oke, baik. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke pengisian SPT tahunan PPh Badan, mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai aturan dan tata cara untuk wajib pajak yang dikenakan tarif 0,5% final. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sudah melakukan kewajiban 0,5% final, mungkin bisa merefresh Bu ya, merefresh mengenai aturan dan tata cara, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin memulai usaha bisa mengetahui materi ini agar nanti bisa menjalankan kewajiban perpajakan secara optimal. Nah, sebelumnya saya ingin flashback mengenai peraturan dari pajak penghasilan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi di tahun 2008 itu terbit Undang-Undang Nomor 36 mengenai pajak penghasilan. Nah, di undang-undang tersebut untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, baik yang di atas 4,8 maupun yang di bawah, itu tidak ada perbedaan metode. Jadi semua dikenakan tarif umum. Tapi disebutkan dapat fasilitas adalah pasal 31E, yaitu mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% untuk yang di bawah 4,8 miliar. Nah, kemudian di tahun 2013 terbit peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa untuk WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan tarif PPh final adalah 1%. 5 tahun kemudian diterbitkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang mengatur dengan menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%. Dan kemudian ditambahkan klausul bahwa bisa memilih menggunakan tarif umum. Jadi kalau
misalnya kita berpikir bahwa cuan kita terlalu rendah misalnya ya, margin kita tipis, kalau misalnya dikenakan 0,5%, maka terlalu tinggi, maka kita bisa menggunakan tarif umum Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian terbit peraturan pelaksanaan mengenai PP nomor 23 tersebut. Jadi di Peraturan Menteri Keuangan nomor 99 tahun 2018 dan Surat Edaran nomor 46 tahun 2020. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin melihat detail mengenai peraturan mengenai 0,5% final, bisa melihat di PMK 99 dan SE 46 ini. Selanjutnya, siapa saja yang dikenakan tarif final 0,5%, di aturan disebutkan yang bisa dikenakan adalah orang pribadi, perseroan komanditer atau CV, firma, perseroan terbatas, dan koperasi yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Jadi peredaran bruto ini adalah 1 tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Nah, jadi ada batasan-batasan Pak ya, tidak semua badan itu yang bisa dikenakan PPh final. Jadi misalnya kita berbentuk yayasan. Nah, yayasan tersebut mungkin ada penghasilan lain-lain seperti berjualan, maka tidak bisa dikenakan 0,5% final. Nah, dari wajib pajak yang saya sebutkan tadi itu bisa tidak dikenai PPh 0,5% final apabila wajib pajak memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Jadi memilih menggunakan tarif umum. Nanti dengan melakukan surat pemberitahuan ke kantor pajak. Yang kedua, untuk CV dan firma yang dibentuk beberapa orang pribadi yang menyerahkan jasa sejenis dengan jasa hubungan dengan pekerjaan bebas. Itu tidak bisa dikenakan PPh final 0,5%. Jadi misalnya kalau pekerjaan bebas itu contohnya, nanti mungkin di slide berikutnya ya, mungkin contohnya adalah konsultan. Konsultan kan adalah pekerjaan bebas. Jadi misalnya ada firma yang dibentuk oleh beberapa orang pribadi yang bergerak di bidang konsultan, seperti kami konsultan pajak, maka tidak bisa dikenakan PPh final 0,5%. Kemudian wajib pajak yang memperoleh fasilitas PPh tidak bisa dikenakan dan bentuk usaha tetap atau BUT itu tidak bisa dikenakan PPh final. Nah, ini adalah jasa hubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak bisa dikenakan PPh final 0,5% Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ya kalau kita bisa lihat tenaga ahli ya, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris tidak bisa dikenakan PPh final. Kemudian ada, mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri, ini ada pemain musik, olahragawan, sampai ke pengawas atau pengelola proyek. Selanjutnya, objek pajak apa yang dikenakan tarif 0,5% final? Nah, yaitu adalah keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Jadi, apabila Bapak dan Ibu mempunyai beberapa tempat usaha atau beberapa cabang, misalnya Bapak Ibu berusaha dagang pakaian, mempunyai toko, misalnya kalau di Surabaya ada di Royal Plaza, di Tunjungan Plaza. Nah, maka nanti pelunasan 0,5% finalnya itu adalah berdasarkan dari masing-masing cabang dan atau dibayarkan ke KPP tempat terdaftar cabang tersebut. Nah, dari penghasilan tersebut yang dikecualikan adalah yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa hubungan dengan perusahaan bebas, kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Kemudian penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan perpajakan sendiri. Jadi misalnya untuk wajib pajak yang bergerak di bidang properti atau kontraktor atau konstruksi yang sudah dikenakan PPh final, maka tidak bisa menggunakan tarif 0,5% final. Kemudian penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
Nah, selanjutnya penghasilan dari pengalian harta yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan itu tidak bisa dikenakan PPh final. Jadi misalnya Bapak dan Ibu mempunyai kendaraan operasional, kemudian kendaraan operasional tersebut dijual. Nah, atas keuntungannya itu tidak dikenakan PPh final. Nah, untuk catatannya peredaran brutonya itu adalah imbalan sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan atau potongan jenis. Jadi dasar pengenaan PP 23,5% sebelum dikurangi potongan penjualan Bapak dan Bu. Nah, bagaimana apabila ada nota retur atau nota pembatalan, maka bisa menjadi pengurang penghasilan bruto yang dikenakan 0,5% final saat terjadi pengembalian atau pembatalan. Jadi misalnya kita melakukan transaksi penjualan di bulan April sebesar 100. Nah, kan kita bayar tuh 0,5%-nya. Nah, kemudian di bulan Mei ternyata ada pengembalian, ada retur dari customer. Maka retur tersebut dapat menjadi pengurang untuk pembayaran 0,5% final di bulan Mei. Seperti itu. Nah, ini saya coba ilustrasikan untuk pengenaan tarif PPh final 0,5%. Jadi sesuai dengan aturan memang disebutkan bahwa dasar 4,8 miliarnya itu adalah dari tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi misalnya kalau saya bisa jelaskan, misal di tahun pajak 2018 wajib pajak badan terdaftar dengan omset 4 miliar, maka apabila memilih penggunaan final maka dikenakan tarif final 0,5%. Karena tahun 2018 omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka di tahun 2019 dikenakan tarif final 0,5%. Meskipun omsetnya melebihi dari 4,8, maka tetap menggunakan tarif 0,5% final. Nah, untuk tahun 2020, karena tahun sebelumnya omsetnya sudah melebihi dari 4,8 miliar, maka dikenakan tarif umum. Jadi sudah tidak boleh menggunakan tarif final, tapi menggunakan tarif umum. Nah, misalnya di tahun pajak 2020, meskipun omsetnya di 4,8 miliar, maka harus terus menggunakan tarif umum. Jadi apabila kita sudah menggunakan tarif umum, maka seterusnya harus menggunakan tarif umum. Tidak bisa kembali lagi menggunakan tarif final. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikut adalah tata cara pelunasan PPh final 0,5%. Jadi ada dua, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, menggunakan cara disetor sendiri. Nah, disetor sendiri ini ketentuannya adalah tempat terutangnya adalah setiap tempat kegiatan usaha. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya kita mempunyai beberapa cabang atau tempat kegiatan usaha, maka tempat terutangnya atau dibayarnya adalah di setiap masing-masing cabang. Saat penyetorannya adalah paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalnya untuk omset bulan April, maka harus dibayarkan paling lama tanggal 15 bulan Mei. Nah, kapan saat pelaporannya? Jadi tanggal validasi nomor tanda pembayaran negara. Jadi tanggal saat kita melakukan pembayaran 0,5% final itu dianggap sebagai tanggal pelaporan SPT massa. Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak ada omset, maka tidak diwajibkan untuk lapor SPT massa. Jadi tidak perlu ngapa-ngapain, tidak perlu bayar dan tidak perlu lapor. Nah, cara yang kedua adalah kalau kita atau wajib pajak melakukan transaksi penyerahan jasa kepada pemotong atau pemungut pajak, maka dipotong 0,5% oleh lawan transaksi atau pemotong atau pemungut. Nah, bagaimana untuk agar kita bisa dipotong 0,5% final oleh pemotong atau pemungut atau lawan transaksi kita, maka kita harus menyerahkan namanya itu fotokopi surat keterangan. Jadi surat keterangan itu adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kita termasuk dalam kriteria wajib pajak yang dikenakan PPh 0,5% final. Nah, pengecualiannya adalah untuk
dikecualikan dari output PP 23 dan PP pasal 22 adalah impor dan pembelian barang. Jadi kalau impor dan pembelian barang maka dikecualikan dari pemotongan 0,5% final dan PP pasal 22 jika wajib pajak menyerahkan fotokopi surat keterangan tersebut. Saat penyetorannya adalah paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP atas nama wajib pajak yang dipotong. Jadi pemotong wajib membayarkan dengan menggunakan SSP atas nama wajib pajak yang dipotong. Nah, kemudian SSP tersebut itu wajib diberikan kepada wajib pajak. Dan saat pelaporannya adalah dilaporkan di dalam SPT masa PPh pasal 4A2, paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini adalah contoh untuk yang apabila kita bertransaksi dengan pemotong atau pemungut. Jadi di sini saya contohkan, misalnya PTA bergerak di bidang jasa servis kendaraan atau bengkel. Nah, PTA melakukan transaksi kepada PTB sebesar 1,5 juta. Nah, apabila wajib pajak atau PTA memberikan fotokopi surat keterangan kepada PTB, maka PTB melakukan pemotongan adalah untuk jasa servis sebesar 1 juta, itu dipotong PPh 0,5% final. Jadi PTB melakukan pemotongan 0,5% final dan bukti penyetorannya itu diserahkan kepada PTA. Nah, apabila di invoice-nya PTA ada spare part, karena spare part bukan jasa dan bukan objek pemotongan atau pemungutan, maka atas spare part senilai 500.000 tersebut disetor sendiri oleh PTA sebesar 0,5%. Nah, bagaimana apabila PTA tidak dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan tersebut kepada PTB, maka PTB tetap memotong sesuai ketentuan umum PPh. Nah, kalau dalam kasus ini untuk jasa servis kan merupakan objek PPh 23, sehingga apabila PTA tidak bisa memberikan surat keterangan tersebut, maka PTB tetap melakukan pemotongan PP 23 sebesar 2%. Nah, ini adalah contoh untuk surat keterangannya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, kalau kita lihat judulnya, itu adalah surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Nah, nanti ada nama wajib pajak, kemudian NPWP, dan alamat. Nah, surat keterangan ini merupakan surat yang diterbitkan oleh KPP atas nama DJP yang menerangkan bahwa WP dikenai PPh berdasarkan PP 23. Nah, agar pemotongan atau pemungutan oleh pembeli atau pengguna jasa dapat dilakukan berdasarkan PP 23, maka WP harus menyerahkan kopi sukat, ya, saya singkat sukat ini kepada lawan transaksi. Kantor pajak atas nama DJP dapat melakukan pembatalan atau pencabutan suket apabila berdasarkan penelitian WP sudah tidak memenuhi lagi sebagai kriteria yang dikenakan 0,5% final berdasarkan PP 23. Nah, ini adalah tata cara untuk permintaan surat keterangannya. Jadi permintaan suket ini gampang, bisa dilakukan melalui DJP online, Bapak dan Ibu sekalian. Caranya adalah kita login, kita menuju submenu layanan, kemudian kita pilih info KSBP, dan pilih pada bagian untuk keperluan pilih surat keterangan PP 23. Nah, wajib pajak dapat memanfaatkan PPh final jika memenuhi kriteria sebagai mana dimaksud di dalam PP 23. Nah, selain online, kita bisa mengirimkan permohonan secara manual kepada kantor pajak. Oke, selanjutnya. Nah, berikut adalah jangka waktu untuk pemanfaatan PP 23. Jadi, misalnya kita
omsetnya terus di bawah 4,8 miliar. Apakah selamanya kita bisa menggunakan tarif 0,5% final? Jawabannya tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kantor pajak itu memberikan batasan atau jangka waktu agar wajib pajak bisa memanfaatkan 0,5% final. Nah, atau saya sebut itu grace period ya. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi diberi waktu atau jangka waktu 7 tahun. Kemudian bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV atau firma diberi jangka waktunya adalah 4 tahun. Kemudian untuk wajib pajak PT adalah 3 tahun. Terhitung sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar bagi WP terdaftar setelah 1 Juli 2018 atau tahun 2018 bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum 1 Juli 2018. Nah, mungkin saya coba rangkum ya atau simpulkan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat di tabel ini, untuk wajib pajak yang terdaftar setelah 1 Juli 2018, maka rumusnya adalah misalnya terdaftarnya adalah tahun 2021. Maka untuk orang pribadi, jangka waktunya adalah tahun 2021 ditambah 7 minus 1. Nah, berarti tahun 2027 itu adalah terakhir menggunakan PP 23. Sehingga tahun 2028 maka harus menggunakan tarif umum. Nah, untuk koperasi, CV atau firma, rumusnya adalah Y plus 4 minus 1. Kemudian untuk PT adalah Y plus 3 minus 1. Jadi misalnya kalau PT terdaftarnya adalah di tahun 2021, maka bisa menggunakan 0,5% final adalah paling lama 2023. Maka tahun 2024 itu menggunakan tarif umum. Nah, bagaimana apabila wajib pajak terdaftar sebelum 1 Juli 2018? Maka untuk orang pribadi, paling lama bisa menggunakan 0,5% final adalah tahun 2024. Untuk koperasi, CV atau firma, paling lambat adalah tahun ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tahun depan itu sudah menggunakan tarif umum. Nah, untuk PT, paling lambat adalah tahun 2020, sehingga tahun 2021 itu harus menggunakan tarif umum. Oke, selanjutnya adalah, nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi di dalam PP 23 ini juga disebutkan bahwa wajib pajak selain menggunakan PPh final 0,5%, maka bisa memilih untuk menggunakan tarif umum. Jadi misalnya contohnya misalnya kalau Bapak dan Ibu baru memulai usaha nih. Nah, di tahun pertama diproyeksikan misalnya masih rugi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau rugi apabila kita tetap bayar 0,5% dari omset, maka kan akan nombok nih, malah lebih rugi lagi. Nah, makanya bisa menggunakan tarif umum, sehingga tidak perlu bayar pajak dan kompensasi kerugiannya kan bisa dibawa ke tahun depan. Nah, misalnya yang kedua, contohnya kita hitung-hitung nih, cuan kita kecil sekali. Kalau kita bayar 0,5% dari omset, pajaknya akan gede. Nah, maka kita bisa memilih itu menggunakan tarif umum. Nah, tata caranya apabila kita memilih menggunakan tarif umum itu adalah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada DJP melalui pusat terdaftar, KP2KP atau KPP Mikro yang berada di bawah wilayah kerja KPP pusat terdaftar, atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP melalui laman www.pajak.go.id. Jadi yang terakhir ini kita bisa melalui DJP online dan cukup praktis harusnya ya.
yang perlu dicatat adalah bagi wajib pajak yang telah memilih untuk dikenai PPh tarif umum, tidak bisa lagi memanfaatkan tarif 0,5% final. Jadi misalnya kalau tadi awalnya kita masih mengalami kerugian, kemudian di tahun depan dihitung nih, oh ternyata profit kita besar, maka memang paling efisien menggunakan tarif 0,5%. Tapi tidak diperkenankan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita sekali menggunakan tarif umum, maka seterusnya harus menggunakan tarif umum, tidak boleh lagi 0,5%. Nah, kapan paling lambat kita mengirimkan surat pemberitahuan untuk menggunakan tarif umum, yaitu pemberitahuannya paling lambat dilakukan pada akhir tahun pajak. Dan wajib pajak dikenai PPh tarif umum mulai tahun pajak berikutnya. Nah, mungkin ini saya coba ilustrasikan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, misalnya tahun pajak Y ya, atau saya langsung contohkan deh, misalnya tahun pajak 2019, kita masih dikenakan tarif final 0,5%. Nah, apabila di tahun depan, tahun 2020, kita ingin menggunakan tarif PPh umum, maka akhir tahun pajak 2019, kita harus melaporkan atau mengirimkan surat pemberitahuan kepada kantor pajak bahwa di tahun 2020 kita menggunakan tarif umum. Nah, mungkin ini contoh perhitungannya. Jadi tahun 2019 tetap final, tahun 2020 maka menggunakan tarif umum dan ada PPh terutang di SPT. Dan angsuran 25 bisa disetor untuk tahun pajak berikutnya. Nah, berikut adalah cara untuk pemberitahuan menggunakan tarif umum. Nah, kita bisa melalui laman pajak.go.id, login di JP Online, kemudian diklik sub menu layanan, kemudian pilih info KSPP, dan di bagian untuk keperluan bisa memilih pemberitahuan berdasarkan ketentuan umum PP pasal 23. Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya ini saya coba jelaskan. Nah, bagaimana kalau kita sebagai badan baru atau kita ingin memulai usaha baru dan kita baru mendaftarkan NPWP, maka kita bisa memilih menggunakan tarif umum itu saat tahun pajak kita terdaftar NPWP. Nah, caranya adalah bisa bersamaan dengan permohonan pendaftaran NPWP. Jadi misalnya kalau kita daftar NPWP-nya melalui e-registration atau e-reg ya, melalui website, maka nanti ada bagian yang kita harus memilih menggunakan final atau menggunakan tarif umum, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bisa terpisah dengan pendaftaran NPWP, namun harus diajukan pada hari. Jadi, mungkin saya bisa ilustrasikan di bawah. Jadi, misalnya kita mendaftarkan NPWP tahun pajak 2019. Maka apabila kita menggunakan tarif umum, jadi saat mendaftar NPWP kita memilih melakukan pemberitahuan tarif umum, maka di tahun 2019 kita menggunakan tarif umum. Jadi misalnya kalau di sini saya contohkan omsetnya 1 miliar, penghasilan netonya atau mengalami kerugian, maka tidak perlu membayar PPh dan kompensasinya bisa dibawa ke tahun berikutnya. Nah, karena kita dari awal menggunakan tarif umum, maka selanjutnya harus menggunakan tarif umum. Nah, kemudian contoh yang kedua, apabila di tahun pajak 2019 kita mendaftar NPWP tapi memilih menggunakan tarif 0,5% final atau tidak memilih tarif umum, maka
meskipun kita mengalami kerugian, maka tetap bayarnya adalah 0,5% dari omset. Yaitu misalnya kalau contoh di sini 0,5% dari 1M berarti 5 juta rupiah. Nah, di tahun pajak 2020, karena omset tahun 2019 masih 1 miliar, di bawah 4,8 miliar, maka masih menggunakan tarif PPh final. Di tahun 2021, karena omset tahun 2020-nya di bawah 4,8 miliar, maka tetap menggunakan tarif 0,5% final. Oke, nah selanjutnya saya mulai untuk masuk mengenai tata cara pengisian SPT tahunan PPh Badan. Mas Bram, apa kita buka Iya. pertanyaan dulu supaya Oh, boleh deh. Iya. supaya ada Supaya nggak lupa ya istirahatnya mungkin Mas kalau. Bram sebelum kita masuk ke tata cara pengisian ya. Dari Iya, para peserta, iya Bapak Bu. Ibu Baik. sekalian, apakah ada yang ditanyakan untuk materi yang telah dipaparkan oleh Mas Bram? Saya baca di chatroom aja ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama saya Oke, bacakan Bu. ya. Dari Pak Toto Wijayanto. Nah, ini sepertinya sudah dijelaskan nih. Jadi kalau dapat disimpulkan tadi, untuk definisi UMKM di pajak dengan definisi UMKM yang berlaku secara umum itu berbeda. Nah, kalau pajak melihatnya triggernya hanya dari omset, apakah di atas atau di bawahnya 4,8. Nah, implementasi dari tarif ini itu berbeda dengan tarif UMKM yang sebelumnya yang diatur di PP 46 berbeda dengan PP 23. Kalau dulu awal defaultnya semuanya tarif umum. Nah, sekarang harus ada metode untuk melaporkannya, memilih dengan tarif umum ataukah memilih dengan tarif UMKM. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan, pasti harus membayar UMKM. Seperti itu ya Mas Bram ya. Nah, Oh, Bu pertanyaan Endra. dari Pak Toto, ini menyangkut ini, apakah penggunaan PPh final atau pasal 17 normal itu pilihan atau ditentukan oleh DJP? Nah, ini tadi sudah sempat dibahas panjang kali lebar kali tinggi nih sama Mas Bram. Betul, betul, Bu. Mungkin bisa di Mung- highlight-nya PP 23 ini ya, ini bedanya dengan PP 46. Ini mungkin bisa bisa dijelaskan lebih lanjut, Mas Bram. Baik, Pak Toto ya. Iya. Jadi pertanyaannya itu pilihan atau ditentukan. Nah, sebenarnya pilihan Pak Toto, tapi memang default awalnya itu adalah penentuannya 0,5% finalnya dulu. Jadi kalau kita ingin menggunakan tarif umum, maka harus melaporkan surat pemberitahuan. Nah, apabila kita tidak melaporkan surat pemberitahuan, maka default-nya adalah tetap final, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mungkin biasanya kasusnya gini, biasanya kasusnya ya, kalau di awal deh, misalnya untuk wajib pajak yang baru terdaftar. Nah, kalau ketika daftar pertama kali, wajib pajak tersebut tidak melaporkan menggunakan tarif umum, maka meskipun di awal usahanya misalnya mengalami kerugian ya, ada omset tapi mengalami kerugian, maka Bapak tetap harus bayar 0,5% final. Itu Pak. Jadi mungkin memang pilihan tapi harus hati-hati Pak Toto. Karena ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Iya. Begitu. Gimana Pak Toto? Sudah jelas ya penjelasan dari Mas Bram? Pak Toto. Loh,
Pak Toto sepertinya tidak masuk ke room ini. Hanya menulis pertanyaan, tapi kok nggak ada di room ya. Ya, jadi untuk peserta-peserta yang lain, jadi untuk PP23 ini by default, jadi harus dipikirkan jenis usaha kedepannya ini seperti apa. Apakah rugi? Kalau rugi ya eman kalau harus membayar PP23 meskipun kecil. Seperti itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Imelda. Nah, Ibu Imelda ada nggak ya? Oh, ada. Mungkin bisa dinyalakan, Bu, ininya videonya. Jadi kita bisa interaktif diskusi. Pertanyaan di chat dari Ibu Imelda Selviana. Kalau sebelumnya PPA final sudah 3 tahun kan sudah masuk pasal 17. Nah, gimana cara perhitungannya? Nah, tadi juga sudah sempat dibahas nih sama Mas Bram. Kita nanti akan lanjutkan pengisiannya ya, mungkin ya nanti. Betul. Bu Enda, mungkin maksud dari Bu Imelda ini adalah apabila sudah 3 tahun, kan dikenakan tarif umum ya. Nah, Ya, bagaimana berarti ini perhitungan untuk tarif yang umumnya PP gitu ya, ya? kalau 3 tahun ya. Betul, betul Bu. Nah, kalau tarif umum mungkin bisa ke breakout room 2, Bu Oh, Enda. ya. Mungkin ini pengisian SPT yang 3 tahun itu untuk menuju ke tahun berikutnya gitu ya. Makanya ini Oke. supaya jelas, Bu Imelda mungkin bisa membuka videonya dan kita berdiskusi nih yang dimaksudnya ini SPT 3 tahun itu yang tahun 2000 ini atau yang tahun 2021-nya, karena tata cara pengisian dan perhitungannya sedikit berbeda seperti itu. Karena 3 tahun ini kan tahun terakhirnya PPA final. Nah, ini untuk melangkah ke tahun 2021 untuk PPh pasal 17-nya, perhitungannya bagaimana gitu. Kalau Oke. ngomong pasal 17-nya perhitungannya berarti untuk tahun 2021-nya. Nah, itu ada di breakout room 2 ya, tarif umum. Bu Imelda masih monitor. Jadi nggak jelas ya Mas ya, ini pasal 17-nya di SPT tahun 2021 atau pasal 17 yang mana nih? Karena harus sudah mulai Ya. melakukan pengangsuran PPh pasal 25 kalau sudah bukan termasuk wajib pajak UMKM lagi. Gitu. Ya Bu Enda, betul Bu. Jadi mungkin itu nanti ada di penjelasan saya ketika pengisian SPT badan Bu, Oke, untuk angsuran 25. sudah ada Jadi contohnya ya. ya sabar Bapak Bu. Ada. Pertanyaan berikutnya dari Pak Iman. Pak Iman, selamat siang. Untuk kredit pajak yang diperbolehkan untuk tidak dikreditkan, kalau diperbolehkan bisa dibiayakan secara fiskal atau Pak Iman? Pak Iman ada di sini nggak ya? Pertanyaannya juga masih rancu dan saya juga sendiri bingung. Pertanyaannya arahnya kemana ya ini Pak Iman ya? Kredit pajak diperbolehkan untuk tidak dikreditkan. Karena ini kita UMKM, Oke. kita nggak ada kredit pajak di sini ya. Kayaknya ini Oh, bukan pertanyaan buat UMKM ya, Mas Bram ya. mungkin gini Bu Enda. Mungkin kasusnya adalah misalnya kita sebagai wajib pajak yang dikenakan 9% final, tapi terlanjur dipotong oleh lawan transaksi gitu ya, PP23 Mungkin gitu. bisa Nah, begitu. perlakuannya bagaimana gitu mungkin ya. Hmm. Oke, nggak apa-apa. Mungkin saya coba jawab saja. Apabila memang kasusnya seperti itu ya Pak Imam. Jadi Pak Iman. Pak Iman ya. Oke, Iya. oke. Jadi apabila kita wajib pajak yang dikenakan 9% final, tapi terlanjur dipotong oleh pihak lain, misalnya kita kalau kayak tadi kasusnya kan kita harus menyerahkan fotokopi surat keterangan tuh biar dikenakan 9% final, tapi
kita nggak tahu, mungkin karena kita nggak tahu aturannya, maka kita tidak memberikan surat keterangan tersebut dan dipotong oleh lawan transaksi. Maka ada dua Pak caranya. Jadi yang pertama adalah kita bisa melakukan proses pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Bapak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pelaporan SPT tahunan, kita bisa mengkreditkan atas bukti potong tersebut dan diajukan restitusi. Seperti itu, Bu Enda. Siap. Mungkin itu yang dimaksud UMKM, tapi lupa memberikan surat keterangan sehingga dipotong ya. Jadinya mau Mungkin, Bu. boleh nggak dibiayakan, atau yaitu tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Bram, bisa diajukan pengembalian pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang atau diajukan restitusi. Nah, cukup jelas ya Pak Iman ya. Pak Iman, apakah monitor? Kalau mungkin ada pertanyaan yang lebih bisa didiskusikan pagi ini, bisa dinyalakan videonya dan bertanya langsung dengan narasumber kita yang cukup handal ini ya. Kalau sekarang bertanyanya itu gratis. Kalau di luar ini time hour-nya udah nyala ya Mas ya, udah berjalan. Nah ini pertanyaan bagus lagi dari Pak bukan Pak, Wahyu Agustin Widianingrum. Nah ini ada orangnya nggak ya? Oh ada. Selamat pagi, saya mau tanya, untuk PPh final CV bisa dimanfaatkan selama 4 tahun, benar, hingga 31 Desember 2020. Kalau untuk CV sampai 2021 ya Kalau harusnya. CV 21. Ya. Betul, Bu. Iya. Kalau CV harusnya 21. Hitungnya dari 18, Bu Wahyu. Nah, untuk masa Januari sampai April, sebelum kita lapor SPT tahunan dan mengetahui PPh terutangnya, tarif mana yang akan kita pakai untuk masa Januari sampai April tersebut. Mungkin ini yang akan dijelaskan lebih lanjut, sama seperti pertanyaan Pak Toto ya, untuk pengisian SPT tahun pajak akhir istilahnya ya, tahun pajak akhir menggunakan tarif UMKM. Seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan dari Bu Agustin dari betul, Bu. pertanyaannya. Jadi, Ya Mas Bram? oh iya. Ya, jadi untuk berarti ini kan ada kaitannya dengan ini tadi ya Bu ya, angsuran 25 berarti ya, perhitungan PPh 25-nya. Oke. Nah, iya Bu. Nah, sabar dulu Bu Nanti atau kita Bapak bahas Wahyu lebih Agustin. lanjut ya kalau yang Iya, nanti kita bahas lebih lanjut. Betul. Oke. Betul. Kalau untuk ini pertanyaan dari David Tex. Nah, siang Mbak Enda dan Mas Bram, untuk PT yang PP 23-nya sudah expired di 2020, apakah PPh 25-nya dianggap WP baru nihil di tahun 2021? Nah, ini masuk ke pembahasan berikutnya atau gimana ini? Pembahasan berikutnya juga ya? Iya, betul. Betul. Oke. Ya. Sabar dulu. Sabar. Kayaknya yang di bawah yang Pak Luminto juga sama iya. ini. Ketentuan UMKM pasal PPh 25. Oh, untuk David Tex materinya pasti di-share, tapi nanti di main setelah acara ya. Ada di main room Betul. materinya di-share. Iya, pasti kami share, Pak David. Kalau restitusi atas PP yang dipotong, apakah ada resiko pemeriksaan? Nah, itu kriteria pemeriksaan itu berarti. Kalau restitusi tergantung Bu Enda, kriteria jadi untuk pemeriksaan, pertanyaan ada batasannya nilai restitusi ya, pengembalian pendahuluan atau bagaimana? Pendahuluan. Benar. Ya, betul Bu Enda. Jadi Bu Emilda, kalau kita mengajukan restitusi, sebenarnya ada dua cara ya. Kalau
sama restitusinya di bawah 1 miliar, itu kita bisa mengajukan pengembalian pendahuluan. Jadi tidak perlu diperiksa, hanya diteliti saja apakah bukti potong tersebut sudah dilaporkan oleh lawan transaksi, Bu. Nah, kalau untuk restitusinya di atas 1 miliar, maka akan dilakukan pemeriksaan, Bu. Nah, itu. Nah, sebenarnya pilihan yang tadi saya sebutkan satu lagi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, itu bisa melalui mekanisme itu, jadi melalui penelitian, itu Bu. Tapi kantor pajak tetap bisa meminta dokumen-dokumen yang diperlukan. Seperti itu Bu Imelda dan Bu Endah. Oke. Ini ada pertanyaan Bu Sylvia, ini ada di slide berikutnya ya, nanti kita bacakan setelah pemaparan lebih lanjut dari Mas Bram. Kalau Pak David, maksudnya restitusi atas kelebihan potong PPh 23, bagaimana caranya? Nah, ini lebih ke mekanisme tata cara Betul. restitusi ini jadinya. Nah, karena hari ini kita judulnya tentang diskusi interaktif pelaporan PPh Badan khusus untuk UMKM, sepertinya pertanyaannya ini jadi panjang kali lebar kalau kita bahas restitusi ya. Karena tiap-tiap KPP itu kadang mempunyai kebijakan tersendiri untuk pengembalian, seperti itu. Meskipun ada aturan untuk pengembalian pendahuluan, tapi ya kita balik lagi tentang target penerimaan kalau sekarang ini ya, saya sebagai Betul, Bu. praktisi. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya Mas Bram ya, sesi pemaparannya. Boleh, Bu. Kalau ada para peserta yang bertanya lebih lanjut lagi, boleh bisa di chat, seperti Bu Imelda nggak bisa nyalakan videonya, nggak apa-apa. Saya harapkan sih sebenarnya ada suaranya gitu loh. Jadi apa yang kadang itu yang ditulis dengan yang dipikirkan tuh sedikit berbeda. Jadi supaya kita bisa lebih maksimal untuk melakukan diskusi interaktif karena ini adalah satu kesempatan langka yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dan rekan-rekan sekalian semua di sini karena ini adalah salah satu tugas kita sebagai salah satu konsultan pajak terdaftar sebagai mitra DJP yang memberikan pelayanan atau servis ya. Jadi karena sifatnya kita sudah gratis, free, nah dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti itu. Oke Mas Bram, waktu untuk pemaparan berikutnya saya persilahkan. Oke, Bu Endah, saya lanjutkan. Nah, baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai masuk untuk tata cara pengisian SPT tahunan PPh Badan. Nah, sebelum kita mulai mengisi form SPT, maka ada baiknya dokumen-dokumen pertama pasti untuk wajib pajak badan harus melakukan pembukuan ya Bapak Ibu sekalian, sehingga harus menyiapkan adalah laporan keuangan yaitu neraca dan laba rugi. Kemudian berikutnya kita harus menyiapkan daftar susunan pemegang saham sesuai dengan yang tercantum di dalam akte pendirian, kemudian daftar susunan pengurus sesuai di akte, kemudian daftar aktiva tetap dan penyusutan fiskal. Nah, jadi di dalam peraturan pajak itu diatur tersendiri mengenai masa manfaat menurut pajak ya, menurut peraturan pajak. Itu ada di PMK 96, Bapak dan Ibu sekalian, dan kita harus menghitung penyusutannya secara fiskal. Selanjutnya kita harus menyiapkan rekapitulasi omset per masa pajak.
Kemudian selanjutnya kita harus menyiapkan bukti penyetoran PPh final 0,5%. Nah, kalau biasanya kalau saya mulai mengerjakan SPT itu dari belakang ya, Bapak dan Ibu sekalian, dari lampiran istilahnya. Jadi lampiran yang kita harus buat yaitu yang pertama adalah rekapitulasi penghasilan bruto untuk per masa pajak atau setiap masa pajak. Nah, berikut adalah contohnya. Jadi judulnya adalah daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP23 per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha. Nah, di sini ada nama, jadi kita tulis nama perusahaan kita, NPWP, NPWP pusat, dan kemudian alamat. Nah, kemudian selanjutnya kita mengisi tabel-tabel sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah NPWP tempat usaha, KPP lokasi. Jadi di sini ditulis NPWP untuk per masing-masing lokasi. Kemudian ada alamat, kemudian ada peredaran bruto per masa pajak, kemudian 0,5%. Nah, jadi apabila kita mempunyai beberapa lokasi ini atau beberapa NPWP cabang, maka di dalam kolom NPWP tempat usaha ini nanti diisi NPWP atau peredaran bruto per masing-masing lokasi, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi misalnya kalau kita punya 3 lokasi ini, maka tentunya harusnya ada 36 baris ya. Jadi NPWP cabang pertama, maka Januari sampai Desember berapa, terus kemudian cabang kedua dan cabang ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk ke lampiran khusus. Ini adalah transkrip kutipan untuk elemen-elemen laporan keuangan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di lampiran 8A ini pun ada beberapa jenis. Jadi ada 8 jenis. Nanti Ibu-ibu bisa memilih, misalnya kalau perusahaan dagang maka bisa memilih 8A2, kalau manufaktur bisa memilih 8A1 dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama itu adalah elemen neraca, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita isi di lampiran 8A ini sesuai dengan neraca perusahaan kita. Jadi misalnya di sini di neracanya kalau kita lihat ada kas 357, kemudian ada bank 100 juta, maka di sini harus ditulis kas dan secara kas, yaitu kas ditambah bank. Nah, kemudian untuk piutang usaha dari pihak ketiga adalah 250 ada juta, kemudian aktiva tetap kita harus tulis, dan akumulasi penyusutannya juga kita harus cantumkan. Nah, sehingga totalnya adalah 942.600.000. Nah, selanjutnya untuk bagian kewajiban itu kita juga harus cantumkan sesuai dengan neraca kita. Ada hutang bank, kemudian ada modal, kemudian ada laba tahun berjalan dan laba tahun-tahun sebelumnya. Nah, diisi sesuai dengan laporan neraca. Nah, setelah kita isi neraca, maka berikutnya adalah laporan laba rugi. Jadi di sini kita tulis sesuai dengan laporan laba rugi komersial kita. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangan kita ada peredaran usahanya 865 juta, maka ditulis penjualan bersih 865 juta. Kemudian untuk item HPP itu juga kita tulis, yaitu pembelian barang persediaan berapa, saldo awalnya berapa, dikurangi saldo akhirnya berapa. Nah, mungkin dari saya mungkin tips ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk saldo awal maka sebaiknya juga dicocokkan dengan saldo akhir
pelaporan tahun sebelumnya agar tidak terjadi selisih. Nah, ketemu harga pokoknya 700 juta, kemudian laba kotornya 165 juta rupiah. Kemudian di poin 8 diisi sesuai dengan angka total beban umum dan administrasi 59 juta, ketemu laba usahanya 106 juta, dan penghasilan atau beban lain di luar usaha 1,6 juta, sehingga laba rugi sebelum pajak ketemu 107.600.000 rupiah, sesuai dengan laba komersial perusahaan tersebut. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi meskipun kita merupakan wajib pajak final ya, kalau wajib pajak final kan atas seluruh biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bersifat final itu kan tidak dibiayakan. Tapi tetap kita harus mengisi lampiran khusus daftar penyusutan 1A, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di dalam lampiran 1A ini harus ditulis yaitu kelompok atau jenis hartanya, kemudian bulan atau tahun perolehan, harga perolehannya berapa, kemudian nilai sisa buku fiskal awal tahun berapa, dan metode yang kita gunakan apa, secara komersial dan secara fiskal. Nah, kemudian kita isi biaya penyusutan untuk tahun pajak yang bersangkutan itu. Nah, di bawah ini ketemu total biaya penyusutan secara fiskal berapa dibandingkan dengan komersial berapa. Nah, apabila fiskal dan komersial nilai biaya penyusutannya sama, maka tidak ada koreksi fiskal ya di dalam biaya penyusutan. Nah, selanjutnya kita menuju ke lampiran 5, yaitu daftar pemegang saham. Nah, yang harus kita siapkan adalah identitas pemegang saham, baik alamat dan NPWP-nya. Dan untuk jumlah modal disetor harus sama atau harus kita cocokkan dengan modal di neraca ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, ini harus kita cantumkan identitasnya, yaitu nama, alamat, NPWP, dan jabatan. Berikutnya kita masuk ke lampiran 17714 atau lampiran penghasilan final. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena kita merupakan wajib pajak yang dikenai PPh final 0,5%, maka kalau Bapak dan Ibu lihat di bagian final yang paling bawah sendiri itu ada penghasilan bruto tertentu yang dikenakan tarif sesuai PP 23, maka diisi sesuai dengan peredaran usaha di laporan keuangan. Jadi kalau tadi peredaran usahanya adalah 865 juta, maka kita isi 865 juta dikalikan 0,5%, maka PP terutangnya adalah 4.325.000. Nah, karena di dalam elemen laporan keuangan tadi ada pendapatan bunga tabungan yang dikenakan pajak final, maka di poin 1, yaitu bagian bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI atau SBN, maka diisi sesuai dengan pendapatan bunga tabungan tersebut. Jadi misalnya tadi 20 juta, maka PP terutangnya adalah 400.000. Oke, selanjutnya nah kita masuk ke lampiran 1771 di bagian 2, yaitu rincian biaya-biaya. Nah, rincian biaya-biaya ini kita input sesuai dengan laporan laba rugi kita. Jadi kalau kita lihat tadi di dalam item HPP ada saldo awal 125 juta, maka kita cantumkan di persediaan awal 125 juta, ada pembelian 675 juta, kemudian ada persediaan akhir 100 juta. Nah, sehingga ketemu
HPP-nya adalah 700 juta sesuai dengan laporan laba rugi. Nah, kemudian untuk biaya usaha lainnya kita masukkan item-item biaya administrasi dan umum. Tadi kita lihat ada biaya gaji 25 juta, maka kita masukkan di bagian nomor 2, yaitu gaji, upah, bonus, gratifikasi, dan sebagainya. Kemudian untuk biaya penyusutan, kita cantumkan di sini biaya penyusutan secara komersial, kemudian ada biaya sewa gedung 110.500.000, dan biaya lain-lainnya, yaitu biaya alat tulis kantor, biaya telepon dan listrik, dan biaya perjalanan dinas itu kita masukkan ke biaya-biaya lain-lainnya. Nah, sebenarnya di kolom sebelah kanannya itu adalah biaya dari usaha lainnya, itu kita masukkan untuk pajak bunga tabungannya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada biaya sebesar 400.000. Nah, selanjutnya kita menuju ke lampiran 1771.1 yang menghitung penghasilan neto secara fiskal ya, atau secara pajak. Nah, ini kita masukkan penghasilan neto komersialnya, jadi perusahaan usahanya 865 juta, dikurangi HPP dan biaya usaha lainnya yang sudah kita input tadi di lampiran 712, kemudian ada penghasilan dari luar usaha 2 juta, penghasilan biaya dari luar usaha 400.000, sehingga ketemu penghasilan komersialnya adalah 107.600.000 rupiah. Nah, kemudian dari penghasilan neto komersial itu, maka karena semua penghasilannya dikenakan PPh final, maka harus dikoreksi negatif, yaitu 867 juta. Nah, ini sesuai dengan lampiran penghasilan yang final tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini. Jadi 865 juta ditambah 2 juta untuk penghasilan final atas bunga tabungan 2 juta, maka koreksinya adalah 867 juta untuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, selanjutnya kita menuju ke penyesuaian fiskal positif. Nah, di dalam penyesuaian fiskal positif ini, maka kita masukkan ada fiskal positif lainnya sebesar Rp759.400.000. Itu dari lampiran 1771 tadi, jadi biaya-biaya yang sudah diisi. Jadi sebagaimana di dalam aturan bahwa biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan menagih memelihara penghasilan yang bersifat final, maka tidak boleh dibiayakan atau harus dikoreksi fiskal. Untuk penyesuaian fiskal negatif tidak ada, sehingga penghasilan neto fiskalnya adalah 0, karena kan final, maka tidak ada penghasilan neto secara fiskal. Nah, ini contoh untuk induknya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, di kolom identitas, maka diisi NPWP kita, nama wajib pajak kita, jenis usaha, nomor telepon, dan periode pembukuan. Nah, apabila diaudit, maka dicentang diaudit dengan menyebutkan opininya. Apabila tidak diaudit, maka akan disilang tidak diaudit. Nah, selanjutnya, karena penghasilan neto fiskalnya nihil, maka secara kurang bayar dan PP 25 pun 0 atau nihil, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk lampiran induk 1771.f yang di dalam bagian PPh final, maka diisi sesuai dengan PPh final yang tercantum di lampiran formulir 17714. Untuk lampirannya, jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, jadi lampirannya adalah rekapitulasi penghasilan bruto tertentu tadi yang setiap masa pajak, kemudian fotokopi bukti pembayaran PPh final bruto tertentu tersebut. Itu wajib dilampirkan. Nah, jadi untuk lampiran-lampirannya adalah yang pertama laporan keuangan, neraca dan laba rugi, kemudian daftar aset dan penyusunan fiskal, itu di lampiran 1A, kemudian rekapitulasi omset per masa pajak,
Itu yang nanti kita buat tersendiri. Kemudian ada bukti setor PPh final 0,5%. Nah, mungkin ini menyangkut pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian ya, Bu Enda, yang tadi ya, mengenai perhitungan angsuran 25 nih. Bagaimana kalau kita sebagai WP sudah nggak memenuhi, Bu Enda? Sudah Jadi, tidak memenuhi karena sudah maksimal tahun diperbolehkan pakai tarif UMKM ya Mas Bram ya? iya Bu, betul. Jadi kalau di sini saya bisa jelaskan Bu, kalau yang tidak memenuhi itu ada 3 macam Bu Enda. Jadi yang pertama kalau yang tadi melewati ya Bu ya jangka waktunya. Kemudian yang kedua kalau perdana brutonya itu melebihi 4,8 miliar. Betul, maka kan tahun depan sudah tidak bisa menggunakan tarif final lagi atau memilih dikenai ketentuan PPh umum Bu. Itu. Jadi ada tiga Bu. Nah, di dalam peraturan Bapak dan Ibu sekalian, jadi besarnya angsuran PP 25 tahun pertama yang A bagi WP yang diwajibkan membuat laporan berkala. Ini contohnya hanya WP bank atau WP yang masuk bursa ya Bapak dan Ibu sekalian atau WP TBK, maka sesuai diatur di PMK nomor 215. Nah, bagi wajib pajak yang selain huruf A, besarnya angsuran PP 25 tahun pertama itu nihil. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, contohnya misalnya contohnya kalau kita PT deh Bu ya. PT yang sudah terdaftar sebelum tahun 2018 paling lama tahun 2020. Sehingga tahun 2021 itu sudah dikenakan tarif umum. Nah, ketika melaporkan SPT tahun 2020 itu kan masih final, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk angsuran 25 tahun pajak 2021 itu tetap ditulis 0 Bu, nihil. Nah, nanti di tahun 2021 ketika sudah menggunakan tarif umum, maka apabila menghitung PPh terutangnya, maka langsung dibayar karena tidak ada angsuran PPh 25. Nah, tapi untuk tahun pajak berikutnya, untuk angsuran tahun pajak 2022, maka harus diperhitungkan dan dibayar setiap bulannya. Nah, ini mungkin yang terkait pertanyaan apa-apa, mungkin kita bisa diskusi lagi kalau masih ada pertanyaan atau yang belum jelas ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oke, yang berikutnya mungkin bisa saya tambahkan, yaitu bagaimana dengan kompensasi kerugian. Apabila ada wajib pajak itu yang menerima penghasilan itu dikenai PPh final dan tidak dikenai PPh final. Jadi ada 2 metode ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada satu WP itu dia misalnya dia melakukan penyerahan berupa barang atau jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, itu kan dikenakan tarif umum dan tarif final. Maka kompensasi kerugiannya mulai tahun pajak berikutnya sampai dengan 5 tahun, ya aturan kompensasi kerugian 5 tahun, dan wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan terpisah antara penghasilan yang dikenai tarif umum dan tarif PPh final. Kemudian yang ketiga, tahun pajak dikenakannya PPh final 0,5% tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu tersebut. Nah, kerugian pada suatu tahun pajak dikenakannya PPh final PP23 tidak dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya, kecuali kerugian atas penghasilan yang dikenakan tarif PPh umum. Jadi apabila ada kerugian atas penghasilan yang dikenakan tarif final, Bu, tidak bisa dikompensasikan. Tapi kalau ada kerugian karena tarif umum itu bisa dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mungkin ini sedikit mengingatkan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pemerintah saat ini memberikan insentif pajak untuk UMKM, yaitu boleh tidak melakukan pembayaran 0,5% final. Dan insentif tersebut diberikan mulai masa Januari sampai Juni 2021. Tapi jangan lupa kita harus
tetap melaporkan laporan realisasi setiap bulannya, Bapak dan Ibu sekalian. Ibu, nah mungkin untuk pemaparan saya sudah selesai, Bu Endah, mungkin bisa dilanjutkan Ya, dengan diskusi ya, Bu. iya, kita lanjutkan dengan diskusi interaktif ya. Mungkin dari pemaparan yang kedua ini bisa menjawab dari pertanyaan Bapak-Bapak Ibu yang sebelumnya. Seperti pertanyaan kita bahas lagi pertanyaannya Bu Sylvia. Nah, ini tadi. Mungkin bisa kita lanjutkan. Nah, untuk CV tahun 2021 kan masih pakai tarif 0,5%. Lalu yang pakai tarif 17, apakah untuk tahun pajak 2002 yang akan dilaporkan di April 2023. Nah, untuk akhir tahun 2021, apa kita harus mengajukan ke DJP online untuk melakukan pemberitahuan menggunakan tarif umum? Nah, ini mungkin bisa dijawab dulu ya, Mas ya, supaya lebih jelas. Oke, baik Bu Endah. Jadi untuk Bu Sylvi, pertanyaan pertama, untuk tahun pajak 2022, apakah menggunakan tarif pasal 17 yang akan dilaporkan di April 2023? Betul, Bu. Betul. Jadi untuk CV berarti mulai menggunakan tarif umum adalah tahun 2022 yang akan dilaporkan SPT-nya di April 2023. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk akhir tahun 2021, apakah kita harus mengajukan ke DJP online? Oh, oke. Jadi jadi tidak perlu Bu Sylvia, karena Bu Sylvia ini kan yang termasuk kriteria yang sudah tidak memenuhi. Jadi secara otomatis maka menggunakan tarif umum, sehingga tidak perlu mengajukan pemberitahuan, Bu. Begitu. Jadi kalau yang wajib mengajukan pemberitahuan itu adalah apabila masih belum habis jangka waktunya, tapi sudah ingin memilih untuk menggunakan tarif umum, Bu. Nah, itu yang wajib melakukan pemberitahuan, Bu Sylvia. Gitu. Bu Sylvia, Itu, Bu. sudah jelas? Apakah ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut? Kita buka diskusi interaktif, bisa dinyalakan videonya dan bisa di-unmute kalau memang masih ada yang perlu didiskusikan ya. Kalau enggak, kita bisa lanjutkan di pertanyaan yang sebelumnya sudah ada, Mas. Masuk dari Pak Luminto Untung. Nah, karena tahun 2021 sudah harus pakai ketentuan umum, bagaimana dengan angsuran PPh 25 yang di tahun 2021? Sementara tahun 2020 masih bayar PPh final. Nah, tadi ini udah dijelaskan, mungkin bisa lebih didalami, lebih penjelasan lebih dalam lagi, Mas Bram. Oke, mungkin saya coba lagi ya, share screen lagi, Bu. Nah, baik, Bapak. Jadi di dalam peraturan, Pak, untuk angsuran PB 25 tahun pertama, apabila wajib pajak tersebut sudah melewati jangka waktu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau contohnya kasusnya Bapak ini kan berarti PT ya Pak ya. PT karena tahun 2021 kan sudah tidak menggunakan tarif final atau menggunakan tarif umum, sehingga besarnya angsuran PPh 25 tahun 2021 atau tahun pertama adalah nihil, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak melakukan pelaporan SPT tahunan tahun 2020, maka tidak perlu melakukan perhitungan angsuran 25 untuk tahun pajak 2021. Tidak perlu, Pak. Jadi cukup diisi dengan angka nihil saja. Nah, berarti nanti ketika Bapak melakukan pelaporan SPT tahun 2021, maka apabila ada pajak berutang, maka dibayar semuanya,
tidak bisa dikurangkan dengan PP 25 karena kan memang tidak ada pembayaran PPh pasal 25. Baru nanti tahun pajak berikutnya, Pak. Jadi misalnya kalau sudah lapor SPT tahun 2021, maka angsuran untuk tahun pajak 2022 itu baru dihitung, Pak. Seperti itu. Jadi Nah, untuk tahun mungkin ya, 2021 jadi sedikit berat ya, berat di betul. ujungnya karena tidak ada kredit pajak. Betul, Bu. Karena langsung dibayar total pajak terhutang selama tahun 2021. Nah, ini yang mungkin bisa dibuat tax planning-nya dulu ya, jangan sampai nanti waktu akhirnya di bulan April 2022 untuk pengisian SPT 2021 cukup berat karena tidak ada kredit pajak angsuran dari PPh pasal 25. Jadi Betul, bukan Bu. berarti tidak terhutang, tapi karena dianggap sebagai wajib pajak baru, pembayarannya sekaligus di akhir tahun pajak yang bersangkutan. Jadi tahun pajak 2021 baru dibayarnya April 2022 maksimalnya. Nah, kita lanjutkan di Betul. pertanyaan Bu Silvi. Nah, ini kita tadi bahasnya kan tarif umum, dikenakan tarif umum. Nah, pertanyaan Bu Silvi berikutnya, tarif umum untuk CV itu berapa ya? Gitu loh. Kalau lebih jelasnya tarif umum itu berapa, langsung move ke room 2 Bu Silvi ini berarti. Karena kalau untuk CV tahun berikutnya itu tata cara pengisiannya itu masuk ke tarif umum itu yang dipaparkan di room kedua. Tapi mungkin bisa sedikit disinggung ya, Mas Bram ya. Baik, Bu. Baik. Ya, jadi untuk tarif badan, tarif umum PPh badan itu terbagi, Bu. Jadi apabila omsetnya CV tersebut tetap di bawah 4,8 miliar, maka dapat fasilitas 50%, Bu. Jadi 50% dikalikan dengan tarif normal 22%, sehingga 11% tarifnya. Nah, untuk omset dari di atas 4,8 sampai dengan 50 miliar, maka proporsional ya, Bu Enda. Iya, Jadi 31E proporsional tarifnya. 31E, betul Bu, proporsional. Nah, untuk omset di atas 50 miliar dikenakan tarif 22%. Nah, tarif tersebut didasarkan dari penghasilan neto fiskal, Bu. Jadi laba fiskal. Tuh. Bukan dari omset ya, dari laba rugi fiskal, Bu. Proporsional Itu. dari omset. Mungkin bisa kita ingatkan wacananya untuk kan karena ini pertanyaannya Bu Silvi ini CV ya. Kalau CV kan tahun 2021 ini masih pakai tarif UMKM 0,5%. Baru di tahun 2002 baru pakai tarif tahun pajak 2002 pakai tarif pajak umum. Nah, wacananya mulai tahun 2002 tarif umumnya sudah berubah lagi ya Mas ya. Iya, betul. Jadi 20%. Jadi Ini 20 turun, Bu. turun. Betul. Nah, ini turun nih beneran turun apa? Karena belum ada juklaknya ya. Sudah apa belum ya? Betul. Apa ngikutin Undang-Undang Cipta Kerja ya kalau untuk tarif ya? Iya, harusnya sih sudah ya Bu ya, mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja ya Bu ya. Iya, karena kan 19 untuk tahun pajak 19 sama 2020 itu 22%. 22, Nah, nanti ini 21, 22 ya? Apa betul. Eh, iya Bu, 20 dan 21, 1. 22. 2022 Oke, mulai 20%. Ya, benar ya. ya betul. Betul. Nah, ini pertanyaan lebih lanjut dari Pak Luminto. Karena sudah nggak ada tidak perlu lagi membayar PPh 25 karena dibayarnya di akhir tahun, Pak Luminto tanya, SSP nihil tetap perlu dibuat nggak setiap bulannya? Tidak perlu Pak Luminto. Jadi
berbeda dengan aturan dulu ya Bu ya. Kalau dulu Ya, kan kalau tetap buat nihil dan tetap dilaporkan. Nah, untuk saat ini kantor pajak memberikan kemudahan, jadi secara administrasi dimudahkan Pak. Jadi kalau nihil itu tidak perlu tetap buat dan tidak perlu dilaporkan, Pak Luminto. ya, penyederhanaan untuk pelaporan nihil tidak perlu melakukan pelaporan, termasuk PPh 25 dan PPh 21. Jadi kalau khusus PPh 21 hanya Desember saja yang dilaporkan. Tapi kalau PPh 25 kalau nihil tidak perlu pelaporan karena pembayaran itu sama dengan pelaporan. Seperti itu Pak Luminto. Cukup jelas ya Pak Luminto ya. Nah, dari Bu Bella Fuadi. Pagi Pak Bram dan Bu Enda, terkait dengan insentif PPh final yang diberikan pada tahun 2020, mulai masa April sampai Desember 2020, bagaimana cara melaporkannya di SPT tahunan? Apakah seperti normal dan hanya perlu menambahkan lampiran dari bukti laporan realisasi setiap bulannya? Nah, ini khusus untuk tahun pajak 2020 ya, karena ada insentif dan laporan realisasi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Mas Bram. Betul, betul. Oke, jadi normal Bu Bella. Untuk pelaporan SPT tetap normal, tetap mencantumkan rekapitulasi penghasilan bruto per masa pajak dan dicantumkan juga PPh finalnya. Nah, selama kita sudah administrasi harusnya tidak masalah Bu Bella. Jadi untuk pelaporan SPT-nya normal Bu, tapi memang perlu diingat dan diperhatikan apabila kita memanfaatkan insentif tersebut harus melakukan laporan realisasi Bu Bella. Itu Bu dari saya Bu Wenda. Iya, benar Pak. Bu Bella gimana Bu Bella? Ada penjelasan lebih lanjut. Jadi pengisiannya tidak ada perbedaan karena itu sudah PPh final, tapi karena PPh-nya sudah dilaporkan, meskipun tidak dibayar, tapi kan tetap ya harus membuat laporan realisasi dan kode billing sebagai pelaporannya, benar ya Mas Bram ya? Tetap bikin Oh ya kode betul billing. Bu. Jadi Betul Bu. dianggapnya yang melakukan pembayaran itu adalah pemerintah, makanya perlu membuat laporan realisasi. Perintah, ya. Nah, jadi laporan realisasi ini sama dengan pembayaran seperti itu. Mungkin nanti yang membayar itu Betul Bu. pemerintah masuk ke kasnya DJP. Mungkin seperti itu ya. Makanya kenapa laporan realisasinya ini wajib harus dilakukan meskipun tidak ada pembayaran. Defaultnya ini kalau tidak ada laporan realisasi berarti wajib melakukan pembayaran seperti itu. Cukup jelas ya Bu Bella ya. Pertanyaan. Nah, pertanyaan dari Bu Silvi. Untuk pelaporan, lebih mudah e-form atau e-filing? Nah, ini selera kalau ini. Gimana Mas Bram sebagai praktisi, lebih enak ngisi e-filing atau e-form nih? Kalau saya pribadi ya berpendapat karena sudah dari lama pakai e-filing, daripada repot belajar lebih lanjut e-form, ya udah lanjutkan aja e-filing. Kan tinggal lapor CSV Sama Bu. seperti biasanya. Lagian kan kalau sudah e-filing itu database-nya kan sudah terrecord. Nah, jadi kan Betul misalnya Bu. kita mau melihat apa saja yang sudah dilaporkan di tahun sebelumnya. Itu kalau pilihan saya gitu loh. Kalau Mas Bram mungkin ada tambahan lain untuk pilihan karena ini adalah pilihan yang diberikan oleh DJP untuk memaksimalkan pelayanan dan memudahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pelaporan seperti itu. Saya sama Bu Enda. Saya sih mending ISPT Bu, karena selain yang Bu Enda tadi sebutkan
diberikan kemudahannya, jadi sudah melanjutkan ya, ada database dan sebagainya. Untuk pengisian misalnya aset yang cukup banyak bisa Ekspor impor menggunakan ya. ekspor impor, Bu. Betul, jadi tidak mengisi satu-satu, Bu Iya. Sylvia. Itu, Bu. Cuman nggak enaknya kalau e-filing itu kan kita harus mengisi dulu di luar secara offline. Nah, offline-nya ini melalui ISPT. Nah, ISPT ini installernya harus di Windows gitu loh. Banyak orang, wah ini berarti sekarang kan banyak yang pakai Mac ya. Pakai Mac, OS-nya kan beda gitu loh. Nah, makanya ini adalah jawaban dari DJP memudahkan untuk para wajib pajak yang hanya punya Mac. Nah, ini bisanya pakai e-form seperti itu. Betul, Jadi betul. ini adalah pilihan. Kalau pilihan ngisinya e-form atau e-filing, kalau e-filing harus melalui ISPT yang diupload CSV-nya. Kalau e-form itu bisa di-download ngisinya PDF. Nah, tapi kalau detailnya ngisi e-form jangan tanya saya. Maaf. Karena saya kebiasaannya jadi sudah e-filing gitu loh. E-filing dari ISPT seperti itu. Betul, Bu. Jadi plus minus ya mungkin ya Bu Enda Ya, ya. plus minus. Plus Jadi minus. apa namanya tergantung dari kenyamanan dari wajib pajak dan source-nya, sumbernya yang dimiliki seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari 4772 Charles Lumanto. Nah, mau tanya, bagi yang memanfaatkan insentif PP23 tetap perlu membuat SSP-nya atau hanya lapor pemanfaatan insentif pajak di DJP online? Oke. Ya, untuk Bapak Charles Lumanto ya. Mungkin saya bisa bagi dua ya Pak ya. Jadi kalau untuk di setor sendiri itu cukup hanya melaporkan laporan realisasi Pak. Tapi apabila dipotong Pak, dipotong oleh pihak pemotong, maka pihak pemotong tersebut tetap harus membuat SSP 223 yang ditanggung pemerintah, kemudian tetap diberikan kepada wajib Bapak. Seperti itu. Mungkin Bu Enda ada yang mau menambahkan Bu untuk insentif untuk SSP ya Bu ya. Karena pakai insentif PP23 kan nggak perlu buat SSP. SSP itu dasarnya dari e-billing ya. Iya betul Bu. Iya, Tapi jadi seingat saya Bu untuk yang ini Bu, untuk yang dipotong. Jadi untuk perlakuan PP23 yang dipotong oleh lawan transaksi atau pemotong, maka pihak pemotong itu tetap membuat SSP dan melaporkan di SPT Masa 4 ayat 2. Bu, kalau untuk yang PP23 yang dipotong oleh lawan transaksi. Bu. Tapi kalau di store sendiri seharusnya tidak perlu ya. iya, cuman ini karena memanfaatkan insentif harusnya juga tidak ada yang dipotong. Oh, iya betul, Ya, betul, karena ini betul. kan memanfaatkan insentif, ingat saya itu memberitahukan kepada pihak pemotong itu laporan realisasinya ya. Kalau yang awal itu kan ada karena gini ya, untuk insentif ini peraturannya itu dari awal sampai akhir itu perubahannya bisa cepat gitu ya. Awalnya kan Betul, ada Bu. yang surat keterangan. Nah, setelah itu dirubah, nggak semua UMKM bisa mendownload surat itu. Akhirnya yang penting ada surat realisasi. Nah, jadi kalau sudah ada surat realisasi dari pihak pemotongnya tidak perlu melakukan tidak perlu melakukan pemotongan, tapi cukup memberikan e-billing-nya. Nah, e-billing-nya ini yang dilaporkan oleh si wajib pajak. Seperti itu. Seingat saya sih seperti itu ya. Karena Iya Bu, betul. ya, seingat saya. Nanti
Nah, selanjutnya dari PVL to everyone. Nah, izin bertanya untuk lampiran SPT tahunan yang disampaikan, apakah perlu melampirkan bukti pelaporan realisasi? Nah, ini nggak ada juklaknya Ya, keharusan ya ini ya. ya betul, betul Bu. Ya memang tidak ada aturan teknis yang jelas ya, Bu Endah. Tapi saat ini kalau menurut saya tidak perlu dilampirkan, Bu, karena kan kita sudah melakukan laporan realisasi itu kan langsung melalui DJP online, sehingga di dalam database DJP pasti sudah terdata atau tersimpan, Bapak dan Ibu. Iya. Karena harusnya semuanya sudah nyambung online, tapi supaya kalau misalnya Bapak Ibu ini lebih nyaman untuk melampirkan, ya monggo masuk ke lampiran dokumen lain yang di-scan kan pada waktu e-filing. Kalau e-filing kan ada pilihannya, laporan neraca apa, dokumen lain apa. Nah, mungkin bisa dilampirkan di sana kalau memang memang berkenan untuk men-scan semua laporan realisasi. Tapi ini adalah pilihan dari wajib pajak karena dari DJP sendiri tidak memberikan teknis dalam pelaporan khususnya untuk insentif ini. Tapi kalau menurut saya pribadi, karena insentif ini kan memberikan kemudahan. Nah, jadi ya nggak perlu dilapor juga. Seperti itu. Selanjutnya dari Bu Imelda. Menyambung pembicaraan Bu Enda, saya dapat insentif dan punya SKB. Tapi customer di Jakarta tetap maksa motong PPh 23 dan menyerahkan bukti potong. Nah, data apa saja yang perlu diinput di Excel insentif PPh final? Nah, ini. Berarti Oke, ini kalau sudah ikut insentif kan berarti tidak perlu membayarkan ya. Tapi pihak betul. rekanan customer-nya yang di Jakarta tetap potong PPh 23. Nah, ini tadi yang sudah kita Oke, singgung ya. Bisa betul. dari penjelasan Mas Bram bisa ada dua, mau pengajuan restitusi atau pengembalian atas pajak yang tidak terhutang. Benar ya Mas Bram ya? Betul, Bu Endah, betul, betul, Bu. Gitu. Nah, kalau mekanisme restitusi sama mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang itu mungkin bisa didiskusikan di lain kesempatan ya. Karena kesempatan kali ini kita membahasnya tentang pelaporan SPT. Seperti itu. Baik, baik. Oke, pertanyaannya sudah terjawab semuanya. Ada yang belum merasa terjawab atau enggak? Oke, Bu Emelda sudah oke, Pak PVL, saya nggak tahu ini laki atau perempuan, PVL juga udah oke. Mungkin kalau sudah oke bisa kita balik ke main ya, ke main room. Boleh dari Bapak Ibu sekalian, ada yang pertanyaan, lagi tambahan, atau Mas Bram bisa memberikan satu kesimpulan terakhir dari tips and tricksnya untuk para pengusaha UMKM ini di pelaporan tahun pajak 2020. Baik, Bu. Bu Enda mungkin ini sebelumnya ada satu Bu dari Bu Sylvia. Oh ya, ada tambahan Bu Pertanyaannya. Sylvia nih. Kalau saya sebagai pemotong pajak, saya dapat SKB dari lawan transaksi, tapi saya tidak memotong dan lapor PPh pasal 4. Apa ada sanksinya? Oke, baik Bu Sylvia. Jadi untuk kewajiban pemotongan atau pemungutan itu ada di pihak pemotong, Bu. Jadi ada di pihak lawan transaksi. Berarti kan dalam kaitan ini adalah posisinya dari perusahaannya Ibu. Nah, sehingga apabila
Ibu tidak memotong dan lapor pemotongan sesuai dengan PP 23, maka kantor pajak akan bisa menagih atas pajak yang belum Ibu potong itu. Nah, bisa di dalam pemeriksaan atau melalui SP2DK atau himbauan terlebih dahulu. Dan tentu saja apabila ada terlambat pemberian lapor, maka akan ada sanksi, Ibu. Sanksinya berjalan tiap bulan ya, Ibu, sesuai dengan tarif suku bunga ya, Bu Endah. Kalau Nah, yang berdasarkan Omnibus Law sudah bukan 2% lagi, tapi menyesuaikan sesuai dengan suku bunga pasar. iya, tergantung bulannya ditagihnya. Jadi setiap bulan tarifnya bisa berbeda-beda. Jadi, tapi kalau saran dari saya jangan sampai terlambat dilakukan, karena biasanya nih kalau sudah terlambat SP2DK atau pemeriksaan itu mengenakannya ke tarif umum, Bu. Tarif umumnya PPh pasal 23 plus sama sanksi dianggapnya itu adalah wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP. Banyaknya di sana. Jadi dispute-nya biasanya di sana gitu loh. Ini kan UMKM, ini loh ada SKB-nya. Lah, kan kamu sebagai pemotong, kewajibannya kan melakukan pemotongan, tapi nggak dilakukan. Nah, banyaknya pemeriksa itu memasukkan ke PPh 23. Karena apa? Karena tidak ada SPT PPh pasal 4 ayat 2 ini gitu loh. Banyaknya di sana gitu loh. Jadi salahnya sendiri pemotong dianggapnya seperti itu. Itu yang banyak hal-hal kita kalau menghadapi pemeriksa seperti itu. Jadi harapannya ya untuk memperkecil resiko dan potensi dari Bu Silvi sebagai pemotong, sebaiknya ya dipotong saja seperti itu. Kan tarifnya juga kecil ya, 0,5%. Begitu Bu Silvi. Oke, baik. Benda, terima kasih. Oke, jadi cukup jelas juga yang telah dipaparkan oleh Mas Bram atas pelaporan SPT tahunan khususnya untuk UMKM. Nah, yang perlu digarisbawahi khusus untuk UMKM yang jenis usahanya itu adalah PT, tahun 2020 ini adalah tahun terakhir menggunakan tarif UMKM. Nah, bagaimana di tahun 2021-nya itu sudah menggunakan tarif umum, dan tarif umum itu tergantung dari omset yang dilakukan. Untuk PPh 25-nya itu dianggap sebagai wajib pajak baru yang akan diperhitungkan di tahun pajak 2022-nya. Jadi untuk tahun 2021 itu pajak PPh 25-nya tetap nihil dan tidak perlu dilaporkan, dan jumlah pajak terutangnya itu di tahun 2021 itu dibayar sekaligus di masa April 2022. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya simpulkan untuk pemaparan khusus untuk UMKM, itu yang UMKM yang menggunakan tarif terakhir di tahun 2020 ini. Seperti itu. Nah, karena ini masa pandemi, Bapak Ibu meskipun UMKM itu ada insentif yang bisa dimanfaatkan 0% itu sampai dengan Juni 2021. Nah, tapi perlu dihitung ulang lagi apakah usaha Bapak Ibu ini profit apa loss, karena itu mempengaruhi. Nah, karena kan ada pilihan nih. Bapak Ibu bisa menggunakan tarif UMKM meskipun rugi itu tetap harus membayar pajak. Dasarnya defaultnya dari omset 0,5%. Nah, ada yang harus dibayar mulai bulan Juli sampai bulan Desember. Tapi kalau memang diestimasikan itu perusahaannya mengalami rugi karena kondisi COVID yang ini, Bapak Ibu bisa memilih untuk menggunakan tarif umum, dan jangan lupa untuk
melakukan pemberitahuan menggunakan tarif umum yang bisa dilakukan secara online dengan menu KSWP. Nah, benar ya Mas Bram ya kesimpulannya ya. Nah, Betul. jadi Bapak Ibu, Betul kalau sekali, Bu sudah Enda. tidak ada pertanyaan bisa kembali ke main room karena room 1 akan ditutup oleh panitia. Seperti itu. Selamat siang. Terima kasih Mas Bram atas penjelasan yang cukup interaktif hari ini dan semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sebagai peserta di room 1. Ya, Bu Enda, terima kasih. Bu Enda, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat ya, Bapak Ibu dan sekalian, untuk sharing dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Yang kita bisa live room ya, Mas Bram ya. Iya, Kembali betul. ke main room ya. Kembali ke main room. Betul. Ya, live breakout room supaya bisa ditutup oleh panitia.